Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faizal. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi hasil telaah asesmen di ruang kelas yang dilakukan oleh guru pamung kami di SMA Negeri 6 Makassar. Baik, ketika kita berbicara atau membahas terkait asesmen, eh, berdasarkan pemahaman saya sejauh ini, pengetahuan saya, dan berdasarkan materi-materi sebelumnya, itu menunjukkan bahwa asesmen itu bukan hanya atau sebatas mengukur hasil akhir siswa, melainkan asesmen itu adalah sejauh mana dengan adanya asesmen itu bisa melihat kebutuhan belajar peserta didik, kemudian bisa melihat perkembangan belajar peserta didik, dan juga melihat bagaimana perkembangan, bagaimana pencapaian hasil belajar peserta didik tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, asesmen itu yang kita pelajari itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan melihat dari kelas yang telah saya observasi, yang telah saya amati, dan sejauh pengetahuan dan pemahaman saya, ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana asesmen ini sebagai feedback, ya, sebagai umpan balik bagi pendidik, begitu juga untuk siswa, eh, kemudian juga untuk orang tua. Bagaimana evaluasi asesmen-asesmen ini akan benar-benar bisa mampu untuk memperbaiki atau bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran gitu. Jadi baik, coba kita perhatikan. Kalau kita perhatikan sendiri, asesmen itu adalah bagaimana seseorang guru melihat sejauh mana perkembangan siswanya atau peserta didiknya dalam proses pembelajarannya. Jadi kita bisa mengevaluasi sejauh mana perkembangan kemampuan awalnya, kompetensi awalnya, ke kemampuan yang didapatkan saat ini. Jadi hal-hal tersebut menjadi evaluasi bagi guru untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran di ruang-ruang kelas seperti itu. Nah, kita kembali lagi sedikit, kita akan berbagi bagaimana sih penerapan dan hasil observasi, pengamatan, serta juga komunikasi-komunikasi saya dengan ibu guru pamung kami di SMA 6 Makassar seperti itu. Jadi sedikit kita sampaikan bahwa guru kita juga secara pribadi sempat menyampaikan kepada kami bahwa asesmen-asesmen yang dilakukan itu merupakan hasil pengamatannya dari semester awal, dari kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Sehingga sangat banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan guru pamung kami, yang mana itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran seperti teaching at the right level, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan tersebut, ada beberapa asesmen yang dilakukan, yang kita perhatikan juga, saya amati. Asesmen formatif itu sangat penting, ya, karena dengan asesmen formatif ini guru pamung kami akan terus bisa mengevaluasi sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didiknya seperti itu, dan juga melihat sejauh mana kemampuan penguasaan materinya dengan asesmen formatif. Misalnya sebelum-sebelumnya tuh guru pamung kami juga sempat mengadakan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik dan seterusnya juga, bagi melihat ketercapaian atau kesesuaian materi dengan kemampuan peserta didiknya seperti itu. Dilihat juga ada beberapa kuis atau soal-soal yang
in general ya, yang umum-umum untuk bisa diselesaikan oleh siswa-siswinya. Saya kira juga guru pamong kita itu kami melihat kemampuan guru pamong kami juga bisa memetakan kemampuan peserta didiknya dengan baik, dan itu pasti dengan asesmen diagnostik itu. Bagaimana asesmen diagnostik ini mengetahui, memahami kemampuan awal atau kompetensi awal peserta didik, dan juga untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti itu. Dengan kejelasan asesmen diagnostik ini akan menjadi bahan untuk perencanaan dan pembuatan modul ajar atau proses ke materi atau melanjutkan ke materi yang baru, seperti itu. Kemudian juga kami perhatikan guru pamong kami secara umum ya lebih banyak menggunakan asesmen yang namanya asesmen formatif. Jadi ibu bapak guru kami juga sering melakukan observasi melihat secara langsung antusias and then kedisiplinan, kemudian ya yang kurang lebih seperti itu, keaktifan peserta didik menjadi bahan evaluasi untuk guru penilaian. Dan juga yang terpenting juga kami perhatikan, saya pribadi lihat bagaimana guru pamong kami ini ketika di kelas mengelompokkan siswa-siswinya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, perhatikan juga beliau sering menggunakan yang nama peer assessment atau penilaian teman kelompok ya, teman sebaya dan seterusnya, melalui kegiatan pembelajaran jigsaw atau kegiatan project based learning, seperti itu. Seperti misalnya kemarin ada, dan saya juga pribadi telah implementasikan terkait topik analytical exposition text ya, yang mana saya pribadi mengelompokkan peserta didik ke beberapa kelompok, ada 5 kelompok, dan setiap kelompoknya itu punya siswa yang memiliki kemampuan lebih berbanding anggota kelompok lainnya, sehingga ini menjadi bagian kerjasama ya, bentuk kerjasama juga setelah melihat evaluasi dari asesmen sebelumnya, seperti itu. Dan ya mungkin itu sejauh yang saya pahami terkait dan sejauh pemahaman saya terkait menganalisis asesmen yang dilakukan oleh guru pamong kami di ruang kelas. Ya, walaupun sebetulnya banyak keterbatasan kami, namun secara umum kami bisa membuat kesimpulan bahwa sudah ada usaha yang signifikan ya untuk benar-benar melakukan atau melaksanakan asesmen ini. Asesmen benar-benar berpihak kepada siswa, bukan hanya menilai kemampuan pengetahuannya, tapi menilai dari sisi lingkungan peserta didik, karakteristik peserta didik, kondisi kelas, dan seterusnya. Dengan evaluasi tersebut diharapkan bagaimana proses pembelajaran, proses pengajaran di kelas-kelas itu benar-benar bermakna, optimal, dan efektif, sehingga benar-benar bisa memerdekakan siswa peserta didik, seperti itu. Dan harapannya dengan adanya asesmen ini bisa membawa peserta didik kita lebih efektif dan optimal dalam proses pengajarannya. Pembelajaran bisa meaningful, bisa bermakna dan produktif. I think that's all for my review ya, semacam telaah terkait asesmen yang dilakukan oleh guru pamong kami. Terima kasih atas waktu, kesempatannya, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.